Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Septi Indahwati dan rekan saya Devi Setianingsih. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu PSAK 57 Provisi dan Kontingensi pada mata kuliah Analisis dan Standar Keuangan. Selanjutnya terdapat 3 agenda PSAK 57. Yang pertama provisi, yang kedua kontingensi, yang ketiga diskusi dan kasus. Tujuan dan ruang lingkup PSAK 57. PSAK 57 atau International Accounting Standard 37. Yang pertama bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontingensi dan aset kontingensi. Yang kedua, untuk memastikan informasi memadai yang telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, agar para pengguna dapat memahami betul sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dalam PSAK 57 dengan informasi tersebut. Kemudian, pengecualian. PSAK yang diterapkan pada semua entitas dalam akuntansinya, terkecuali yang timbul dari yang pertama, kontrak eksekutori, kecuali jika kontrak tersebut bersifat memberatkan, onerous. Yang kedua, hal-hal yang telah dicakup dalam PSAK lain. Pernyataan ini tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi, yang termasuk dalam ruang lingkup PSAK 55, instrumen keuangan, pengukuran, dan pengungkapan. Kemudian definisi. Yang pertama provisi. Provisi adalah liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti, akan tetapi dapat diakui jika memiliki kewajiban kini. Penyelesaian mengakibatkan arus keluar sumber daya dan estimasi yang andal. Yang kedua, liabilitas kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa depan. Yang ketiga, aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan menjadi pasti dengan terjadi atau tidaknya satu atau lebih peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Pengakuan provisi. Provisi diakui jika yang pertama, entitas memiliki kewajiban kini, baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif, sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui. Kemudian, jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kewajiban diestimasi tidak diakui. Pengakuan provisi. Dalam kasus kewajiban kini tidak dapat ditentukan secara jelas. Yang pertama, setelah mempertimbangkan semua bukti yang tersedia. Yang kedua, terdapat kemungkinan lebih besar terjadi daripada tidak terjadinya bahwa kewajiban kini telah ada. Nah, yang kedua, pada akhir periode pengakuan provisi kedua. Provisi dapat diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa datang adalah penyelenggaraan entitas pada masa datang. Contoh yang pertama, denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar dari sumber daya dapat menyelesaikan kewajiban tersebut tanpa memandang tindakan entitas pada masa datang. Yang kedua, biaya dari kegiatan purna operasi instalasi minyak atau instalasi nuklir hanya sebatas jumlah yang harus ditanggung oleh entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah timbul. Selanjutnya adalah struktur pengakuan provisi. Dari struktur tersebut dapat kita lihat beberapa yang mungkin menjadi pertimbangan atau pertanyaan, yaitu kewajiban kini sebagai akibat terjadinya yang mengikat. Nah, dari kesimpulan tersebut dapat dikatakan ya dan dapat juga dikatakan tidak.
Selanjutnya, pengakuan liabilitas. Liabilitas kontingensi. Terdapat beberapa kemungkinan, yaitu entitas tidak diperkenankan mengakui liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi diungkapkan, kecuali harus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi, kemungkinannya kecil. Liabilitas kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula, sehingga liabilitas kontingensi terus-menerus dikaji untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi menjadi bertambah. Selanjutnya, kewajiban kontingensi. Entitas tidak diperkenankan mengakui kewajiban kontingensi menurut PSAK 57 Par 27. Kewajiban kontingensi yaitu yang pertama, kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas. Yang kedua, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena yang pertama, tidak terdapat kemungkinan besar entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis. Yang kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara handal. Kemudian, aset kontingensi. Aset kontingensi merupakan entitas yang tidak diperkenankan mengakui aset tersebut. Aset kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena dapat menimbulkan pengakuan penghasilan yang tidak mungkin pernah terrealisasikan. Akan tetapi, jika realisasi penghasilan sudah dapat dipastikan, maka aset tersebut bukan merupakan aset kontingensi, melainkan diakui sebagai aset. Aset kontingensi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar arus manfaat ekonomi akan diperoleh entitas. Aset kontingensi dikaji secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perkembangan telah tercermin dengan semestinya dalam laporan keuangan. Jika dapat dipastikan bahwa entitas akan menerima arus manfaat ekonomi, maka entitas akan mengakui aset dan penghasilan terkait dalam keuangan pada periode timbulnya kepastian tersebut. Tetapi, jika yang timbul hanya kemungkinan besar, maka entitas pengungkapannya sebagai aset kontingensi. Selanjutnya, terdapat 5 pengukuran. Yang pertama, estimasi terbaik. Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan hasil estimasi terbaik karena pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode masa pelaporan yang merupakan PSAK 57 Par 36. Yang kedua, resiko dan ketidakpastian. Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode masa pelaporan, merupakan PSAK 57 Par 42. Yang ketiga, nilai terkini. Dampak pada nilai waktu uang yang cukup material. Maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, merupakan PSAK 57 Par 45. Yang keempat, peristiwa masa depan. Peristiwa yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban maka harus tercermin dalam jumlah provisi. Jika ada bukti objektif, bisa saja peristiwa tersebut terjadi, merupakan PSAK 57 Par 48. Yang terakhir, rencana pelepasan aset. Keuntungan yang berhubungan dengan rencana pelepasan aset tidak dapat dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi, merupakan PSAK 57 Par 51. Selanjutnya, penggantian. Apabila sebagian atau seluruh pengeluaran untuk menyelesaikan provisi diganti oleh pihak ketiga, yaitu yang pertama, penggantian itu diakui hanya pada saat timbul keyakinan bahwa penggantian pasti diterima pada saat entitas menyelesaikan kewajibannya. Yang kedua, penggantian tersebut diakui sebagai aset yang terpisah. Yang ketiga, jumlah yang diakui sebagai penggantian tidak boleh melebihi nilai provisi. Yang keempat, dalam laporan laba rugi komprehensif, beban yang berkaitan dengan provisi dapat disajikan secara neto setelah dikurangi jumlah yang diakui sebagai penggantiannya.
Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Devi Setianingsih. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Septi Indah dengan pembahasannya perubahan dan penggunaan provisi. Ada dua, ada kerugian operasi di masa datang dan kontrak memberatkan. Kerugian operasi di masa datang. Jadi provisi itu tidak boleh diakui untuk kerugian operasi di masa datang. Perkiraan akan terjadinya kerugian operasi masa depan merupakan indikasi bahwa aset tertentu dalam suatu operasi mungkin mengalami penurunan nilai. Entitas harus menguji adanya penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Terus ada kontrak memberatkan. Jika entitas terikat dalam suatu kontrak memberatkan, maka kewajiban kini menurut kontrak tersebut diukur dan diakui sebagai provisi. Selanjutnya, penerapan aturan pengakuan dan pengukuran. 1. Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan. PSAK 57/59. Kedua, jika kewajiban diestimasi di diskonto, maka nilai tercatatnya akan meningkat pada setiap periode untuk mencerminkan berlalunya waktu. Peningkatan ini diakui sebagai biaya pinjaman, PSAK 57/60. Dan yang ketiga, provisi hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang berhubungan langsung dengan tujuan pembentukan provisi tersebut, PSAK 57/61. Selanjutnya, restrukturisasi. Berikut adalah contoh peristiwa yang dapat digolongkan. Pertama, penjualan atau penghentian suatu lini usaha. Kedua, penutupan lokasi usaha dalam suatu negara atau kawasan atau relokasi kegiatan usaha ke negara atau kawasan regional lain. Ketiga, perubahan dalam struktur manajemen, misalnya menghilangkan satu lapis manajemen. Keempat, reorganisasi mendasar yang memiliki dampak signifikan pada karakteristik dan fokus operasi entitas. Pengungkapan. Entitas harus mengungkapkan apa aja sih dalam PSAK 57 ini? Yang pertama ada uraian singkat mengenai karakteristik kewajiban dan perkiraan saat arus keluar sumber daya terjadi. Yang kedua, indikasi mengenai ketidakpastian saat atau jumlah arus keluar tersebut jika diperlukan dalam rangka menyediakan informasi yang memadai. Entitas harus mengungkapkan asumsi utama yang mendasari perkiraan peristiwa masa depan. Yang ketiga, jumlah estimasi penggantian yang akan diterima dengan menyebutkan jumlah aset yang telah diakui untuk estimasi penggantian tersebut. Transisi dan tanggal efektif. Pertama, dampak diterapkan PSAK ini pada tanggal efektifnya dilaporkan sebagai penyesuaian saldo awal, saldo laba pada periode PSAK ini pertama kali diterapkan. Kedua, entitas dianjurkan tetapi tidak diwajibkan untuk menyesuaikan saldo awal, saldo laba dari periode sajian paling dini dan menyajikan kembali informasi komparatif. Ketiga, jika informasi komparatif tersebut tidak disajikan ulang, maka fakta tersebut harus diungkapkan. Keempat, berlaku untuk periode laporan keuangan tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Penerapan lebih dini dianjurkan. Selanjutnya, PSAK 57 baru versus PSAK 57 lama. Di dalam ruang lingkup PSAK 57 yang lama, kewajiban diestimasi dan kontingensi yang timbul dari instrumen keuangan. Sedangkan di PSAK 57 yang baru, dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tahun 2000. Di PSAK 57 lama, instrumen keuangan termasuk garansi yang tidak dicatat dengan nilai wajar. Sedangkan di PSAK 57 yang baru, tidak berlaku untuk instrumen keuangan termasuk garansi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 55. Yang ketiga, kewajiban diestimasi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi, entitas asuransi, dan pemegang polis. Sedangkan di PSAK 57 yang baru, dihilangkan hal tersebut yang sebelumnya termasuk dalam PSAK 57 tahun 2000. Lalu, perbedaan ketentuan transisi. Di PSAK 57 lama, penjelasan ketentuan transisi untuk perubahan akuntansi tidak mengacu pada PSAK 25.
sedangkan di PSAK 57 yang baru semuanya dihilangkan. Lalu perbedaan lampiran. Di PSAK 57 lama, lampiran tidak diatur, sedangkan PSAK 57 yang baru terdapat contoh refund. Berikutnya ada diskusi dan kasus. Diskusi yang pertama atau kasus yang pertama ini ada PT Intan menjual produknya dengan memberikan jaminan atau garansi produk kepada para pembeli produknya. Berdasarkan kontrak penjualan, produsen menjamin akan memperbaiki atau mengganti produk yang dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal penjualannya jika terjadi kerusakan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, terdapat kemungkinan besar bahwa akan terjadi klaim atas jaminan yang diberikan. Maka menurut PSAK 57 yang terjadi pada PT Intan ini, kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu yang mengikat. Penjualan produk dengan jaminan yang selanjutnya menimbulkan kewajiban hukum. Keluarnya sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis dalam rangka penyelesaian kewajiban. Terdapat kemungkinan besar terjadi pengeluaran sumber daya karena jaminan yang diberikan pada paragraf 24. Simpulannya, entitas harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik, biaya perbaikan, atau pergantian yang mungkin perlu dikeluarkan dalam rangka menjamin produk yang dijual sebelum akhir periode pelaporan, tercantum dalam par 14 dan 24. Berikutnya diskusi kasus yang kedua. PT Buana perusahaan industri pertambangan batubara melakukan pencemaran lingkungan. Perusahaan beroperasi di negara yang tidak memiliki peraturan mengenai pemeliharaan lingkungan. Tetapi perusahaan memiliki kebijakan pemeliharaan lingkungan yang dipublikasikan secara luas, yang menyatakan akan bertanggung jawab untuk membersihkan semua pencemaran yang ditimbulnya. Perusahaan memiliki reputasi yang selalu menghormati kebijakan yang dipublikasikan tersebut. PSAK 57 dalam kasus ini, yang pertama peristiwa yang mengikat adalah pencemaran tanah, yang menimbulkan kewajiban konstruktif karena perilaku entitas telah menciptakan harapan yang sah dan kuat di kalangan pihak yang berkepentingan bahwa entitas akan membersihkan pencemaran lingkungan tersebut. Yang kedua, terdapat kemungkinan besar bahwa hal ini akan terjadi. Yang ketiga, perusahaan harus mengakui kewajiban diestimasi sebesar estimasi terbaik biaya pembersihan. Ada di paragraf 10 mengenai definisi kewajiban konstruksi, paragraf 14 dan 17. Berikutnya ada ilustrasi atau contoh soal. Entitas memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN dan liabilitas purna operasi yang terkait dengan PLTN tersebut. PLTN ini mulai beroperasi sejak 1 Januari 2007. Poin yang pertama, PLTN tersebut memiliki umur manfaat 40 tahun. Poin yang kedua, biaya perolehan awal PLTN adalah 120.000. Jumlah ini termasuk dengan biaya aktivitas purna operasi sebesar Rp10.000, yang merupakan nilai kini dari estimasi arus kas terutang selama 40 tahun mendatang sebesar Rp70.000. Dengan tingkat diskonto yang disesuaikan sebesar 5%, laporan keuangan entitas berakhir pada 31 Desember. Baik, dari contoh soal yang sebelumnya, terdapat pada tanggal 31 Desember 2016, PLTN tersebut berusia 10 tahun. Maka poin yang pertama, akumulasi penyusutan adalah Rp30.000. Rp30.000 ini kita dapat dari 120.000 dikali 10 dibagi 40 tahun. 120.000-nya dapat dari biaya perolehan, 10 tahunnya dari usia PLTN tersebut, 40 tahunnya dari manfaat PLTN tersebut. Karena unwinding of discount adalah 5% selama 10 tahun, maka kewajiban purna operasi meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp16.300. Berikutnya poin kedua. Pada 31 Desember 2016, tingkat diskonto tidak berubah. Namun demikian, entitas mengestimasi sebagai dampak pengembangan teknologi. Nilai kini neto atas liabilitas aktivitas purna operasi telah menurun sebesar Rp8.000. Oleh karena itu, entitas menyesuaikan liabilitas aktivitas purna operasi dari Rp16.300 menjadi Rp8.300.
maka kita dapat jurnal. Di debit ada liabilitas aktivitas purna operasi sebesar Rp8.000 dan kreditnya juga ada biaya perolehan aset sebesar Rp8.000. Dari PSAK 57 yang sudah kami paparkan, kami menarik kesimpulan. Menurut PSAK 57, perusahaan yang melaksanakan perbaikan lingkungan, misalnya pemulihan lingkungan karena limbah, dapat mencatat biaya pemulihan tersebut sebagai provisi. Provisi tersebut diukur dengan estimasi terbaik biaya pemulihan. Provisi diakui sebagai kewajiban atas peristiwa di masa lalu. Sebelum kami akhiri, kami ingin berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menonton pemaparan mengenai PSAK 57 yang dipaparkan oleh kami berdua. Dan kami ingin menyampaikan pesan, berusahalah terus belajar sampai Tuhan menginginkan tubuh kita untuk beristirahat. Dan pelajari semua yang bermanfaat untuk orang lain, karena bisa menjadi surga penolong di akhirat kelak. Bersemangat, belajarlah semampu kita, sebisa kita, sampai dengan titik terendah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.